kotak, pakai peti. Belum lagi mau melempar jumroh. Dia bingung. Akhirnya mau dititipkan orang uang ini. Tanyalah ke sana kemari, di mana orang di sekitar Masjidil Haram ini ada orang yang jujur. Saya ingin menitipkan harta saya. Maka dari banyak orang memberikan isyarat, memberitahu bahwa di sana ada orang soleh dan dia terkenal jujur, dia orang baik. Titipkan ke sana, pasti aman hartamu. Maka dibawalah harta itu kepada orang soleh yang dikenal di kota Mekah. Disampaikan niatnya bahwa dia ingin menitipkan hartanya selama di dalam menjalani ibadah haji. Maka diterimalah harta itu. Akhirnya orang kaya ini mulai menjalankan ibadah haji. Dijalankan semua kurang lebih perlu 8 hari menjalankan ibadah haji. Kemudian sudah selesai semuanya, dia melakukan ibadah di Masjidil Haram, sudah siap-siap mau pulang. Dicarilah orang soleh ini. Ternyata orang soleh yang dititipin harta ini sudah meninggal dunia dapat beberapa hari. Ditanyalah anaknya, diceritakan, nak, saya nitip beberapa hari yang lalu sama bapak kamu uang. Diceritakan tentang harta itu, tapi anak itu nggak tahu sama sekali. Mohon maaf Pak, bapak nggak pesen apa-apa sama saya. Memang biasa bapak itu kalau ada orang nitip, anaknya pun nggak boleh tahu. Jadi saya nggak ngerti. Dia bingung. Loh, terus saya harus kemana ini? Saya nggak bisa pulang saya, karena orang ini ibadah haji yang bawa uang banyak ini dari Syam. Syam itu sekarang Syria, berapa ratus kilo, tidak hanya ratusan, bisa nyampe ribuan kilo dari negeri Syam atau Syria saat ini ke Masjidil Haram. Bingung dia. Akhirnya dikasih saran, coba kamu silaturahmi, minta pendapat sama ada orang soleh di sini, seorang ulama yang ahli mukasyafah, atau kalau bahasa kita itu walinya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang gaib, atau yang bisa bertanya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kedekatannya. Maka dicarilah orang soleh itu yang tinggal di sekitaran Masjidil Haram. Didatangi ke sana, bercerita, saya mau minta bantuan, minta pendapat. Diceritakan bahwa dia nitip uang, dan uangnya yang dititipin orang yang meninggal dunia. Yang dititipin orangnya meninggal dunia, anaknya nggak ada yang tahu. Apa kata seorang orang soleh ini? Jawabannya, beliau berkata, Tuan, Allah Subhanahu wa taala biasanya memberikan izin kepada seseorang ketika mau berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia di 2 tempat. Yang satunya ada di sumur Gorkot, yang satunya ada di sumur Zam-Zam. Dan orang yang kamu titipin, insya Allah dia orang soleh. Kalau orang soleh sama Allah diizinkan berkomunikasi dengan rohnya di sumur Zam-Zam. Baca doa-doa ini, panggil dia. Dibacalah doa-doa yang diajarkan oleh orang soleh ini. Kemudian datang ke sumur Zam-Zam. Kemudian orang ini bertanya, memanggil, wahai orang soleh yang saya titipin uang, berkatalah, menjawablah. Tidak ada jawaban. Diulangi lagi, tidak ada jawaban. Sampai 3 kali diulangi, tidak ada jawaban. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Syekh itu. Syekh, gimana Syekh? Ternyata di sumur Zam-Zam tidak ada suara apapun. Saya manggil-manggil tidak ada balasan apapun. Seorang Syekh ini akhirnya meneteskan air mata. Masa iya sih? Orang sejujur itu, orang sesoleh itu, orang sebaik itu, ahli ibadah,
kemudian rohnya oleh Allah dikumpulkan dengan roh-rohnya orang-orang zalim. Karena kalau tidak bisa dipanggil di sumur Zam-Zam, dia pasti bisa dipanggil di sumur Gharqad. Tapi di sana kumpulannya roh-roh yang zalim yang bisa dipanggil. Tapi orang ini akhirnya ngomongin, nggak apa-apa, saya di mana sumur Gharqad itu, saya pingin tanya langsung di mana hartaku. Kemudian ditunjuk bahwa sumur Gharqad itu ada di negeri Yaman. Mekah sama Yaman jauh sekali. Tapi orang ini demi mendapatkan hartanya kembali, demi hilangnya penasarannya, dia datangi ke Yaman, dicari ini di mana yang namanya sumur Gharqad. Akhirnya ketemulah di Yaman sumur Gharqad. Akhirnya ditanya, membaca doa yang sudah diajarkan, kemudian mengucapkan salam, kemudian dipanggil, wahai orang soleh yang saya titipin harta, berkatalah engkau. Tiba-tiba ada jawaban salam dari dalam surga. Jawaban salam, dan dia berkata, jangan khawatir, hartamu aman. Bilang sama anakku bahwa hartamu aku pendam di belakang rumah dengan tanda-tanda ini seperti itu. Ternyata hartanya orang ini ditanam. Anak pun nggak tahu, anaknya pun nggak ngerti. Saking jujurnya, saking takutnya anaknya mengambil harta itu. Kemudian sebelum orang ini pulang, penasaran, wahai orang soleh, bukankah engkau orang soleh yang dikenal oleh masyarakat, engkau orang soleh, engkau orang yang jujur, engkau yang ahli ibadah, tapi kenapa rohmu bisa dipanggil di sumur ini? Kok nggak dipanggil di sumur Zam-Zam? Padahal kata Syekh yang ada di Mekah itu, di sini tempatnya roh-rohnya orang-orang celaka, orang-orang zalim. Akhirnya ngomong, iya betul, saya memang orang jujur, saya memang orang soleh, tapi ada dosaku yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan rohku dikumpulkan dengan roh-rohnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang celaka. Sebab apa engkau ditaruh di sini? Dia bercerita, saya berasal dari negeri India. Saya dari negeri India. Saya ini punya keluarga saya itu miskin. Hampir tiap hari keluarga itu ganggu saya terus, minta saya terus. Saya itu jengkel. Akhirnya saya putus, saya tinggalkan dia, saya menjauh dari dia karena saya sudah nggak nyaman sama dia. Saya putuskan hubungan saya dengan saudaraku itu. Kemudian saya pergi haji dan saya tidak ingin pulang, saya mentap di sana. Ternyata dosa saya karena memutus tali persaudaraan inilah yang menjadikan diriku tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, ini ibu ya, bahayanya memutus tali silaturahim. Bahaya dosanya memutus tali silaturahim itu sangat besar, Bu. Diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari di sore hari Rasulullah lagi wukuf di Arafah. Waktu itu Rasulullah haji. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda di depan para sahabat yang banyak, la yujalisuni man amsaqati rahimi liyakum anna. Hai para sahabatku semuanya, karena yang hadir pada waktu itu ribuan orang. Yang pendatang aja bukan dari Mekah aja lebih dari 10.000. Ini hajinya Nabi. Wahai para sahabatku semua, janganlah kalian duduk bersama kami, siapapun yang sore ini lagi memutus tali persaudaraan. Liyakum ana, berdirilah, tinggalkan kami. Falam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halaqat. Tidak ada satupun yang berdiri kecuali ada orang yang ada di pojokan, orang asli Mekah yang ada di pinggiran. Dia tiba-tiba berdiri, kemudian dia meninggalkan Rasulullah, meninggalkan majlis itu. Famaka sogeru baitin, tidak lama kemudian sumaja'a faqala, kemudian dia datang lagi. Tidak lama kemudian dia datang lagi. Rasulullah penasaran, loh, anak muda itu
tadi berdiri meninggalkan kita. Kemudian datang lagi. Akhirnya Rasulullah bertanya, Malaka kenapa kamu? Lam yakum ahadun min halqati ghairaka. Tidak ada satupun yang berdiri di majelis ini kecuali kamu. Ada apa kamu? Pemuda ini ngomong, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tu alladzi qulta. Setelah aku mendengar apa yang kau ucapkan, disuruh pergi orang yang lagi memutus tali silaturahim, maka ya Rasul, fa'ataitu kholatan li. Kemudian saya pergi meninggal masjid ini, saya cari bibi saya. Kanat tusori muni aitu koti uni, di mana saya sama bibi saya lagi tidak tegur sapa, lagi tidak akur, lagi putus tali silaturahim. Faqalat ma ja'a bika. Ketika saya nyampe di bibi saya, ya Rasul, bibi saya kaget. Orang beberapa hari tidak tegur sapa tiba-tiba datang. Nah, bibi saya bertanya, ma ja'a bika, kenapa kamu datang ke sini? Namanya lagi nggak akur, Bu ya. Nggak akur tiba-tiba muncul kan bikin orang penasaran. Kenapa kamu datang ke sini? Mahada minta buka. Tidak biasanya kamu seperti ini. Datang ke rumah orang udah sekian hari, sekian minggu atau bahkan sekian bulan kamu tidak pernah nginjak rumah saya. Kok tiba-tiba muncul, ada apa ini? Fa akhbartuha bi qulta. Maka ya Rasul, saya ceritakan apa yang kau sampaikan di sini. Akhirnya fastaghfaratli wastaghfartullah. Akhirnya bibiku pun memaafkan kesalahanku, aku pun memaafkan kesalahan bibiku. Bibiku akhirnya minta maaf kepadaku dan aku pun minta maaf kepada bibiku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, ahsanta, bagus kamu, bagus. Ijlis, duduklah kamu sekarang. Ala, ketahuilah, innar rahmata la tangzilu ala qaumin fihi qatir rahim. Ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada satu majelis kalau di dalam majelis, di dalam satu kaum itu ada satu orang yang lagi memutus tali silaturahim. Kumpulan kita ini baca Yasin, baca zikir, baca doa, pengajian, berharap rahmatnya Allah tuh turun. Katanya Rasulullah, taman-taman surga adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Kalau kita ingin tahu taman surga di dunia, maka majelis ilmu, majelis zikir. Tapi rahmatnya Allah nggak turun dalam majelis yang seperti ini kalau di antara kita ada satu orang yang lagi memutus tali silaturahim, lagi nggak tegur sapa. Ada yang tidak bertegur sapa sama keluarga, Ibu ya. minta maaf ya. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala, Al-Faqih Abdul As-Samarkandi berkata, fil khabari, hadis ini dalilun ala anna qati'ar rahimi dambun azimun, sebagai dalil bahwa memutus tali silaturahim adalah dosa yang besar. Kenapa dikatakan dosa yang besar? Li'annahu yamna'u ar-rahmata anhu wa amman kana jalisau. Karena memutus tali silaturahmi adalah penghalang turunnya rahmat bagi dia dan bagi orang lain yang bersama dia. Makanya ibu-ibu, jangan sampai kita memutus tali silaturahim masa karena menantunya 01, dia 02, anaknya 03, kemudian nggak tegur apa yang di sana rangkul-rangkulan misalnya, habis pemilihan kita masih gontok-gontokan, kita masih bela mati-matian, yang kita bela ternyata sudah jadi menteri misalnya. Kita dapat apa? Rahmat Allah nggak turun kalau kita nggak tegur sapa kok. Ini juga tidak hanya kepada keluarga sebenarnya Bu ya, kepada sesama muslim juga sama. Kita dilarang tidak tegur sapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibu-ibu, barang siapa yang tidak tegur sapa dengan keluarganya, dengan sesama muslim lebih dari 3 hari, kemudian mati belum sampai tegur sapa, maka kata Rasul, haram dapat baunya surga. Baunya surga ini tercium dengan jarak 300
300 tahun perjalanan. Jadi surga di sana, kita di sini. Kalau mau berjalan ke surga perlu waktu 300 tahun. Bau surga sudah tercium. Orang yang memutus tali silaturahim diharamkan dapat baunya surga. Apalagi masuk ke dalam surganya. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibu-ibu, ma min hasanin ajalu sawaban min silatir rahimi. Tidaklah ada kebaikan, yang pahalanya cepat dibalas oleh Allah melebihi kebaikan menyambung tali silaturahim. Menyambung itu maksudnya kalau lagi pas putus disambung, atau keluarga yang nggak mau didatangi, perkara ditolak, nanti ada keterangannya, Bu ya. Yang kita ini diperintah untuk menyambung. Perkara yang disambung tidak mau, urusan dia sama Allah. Ibu ya, tidak ada kebaikan yang balasannya oleh Allah dicepatkan melebihi ibadah menyambung tali silaturahim. Tetapi wama min dambin, tidaklah ada dosa ajdaru yang lebih pantas ayu ajjilallahu li sahibihi, yang lebih pantas oleh Allah disegerakan. Apanya disegerakan? Al-uqubata fid dunya, siksanya ketika di dunia. Bukan nunggu mati di kubur, bukan nunggu di neraka di akhirat, bukan. Di dunia sudah disegerakan oleh Allah adabnya. Ma'ayudakhiru fil akhirati, dan juga akan dilanjutkan siksa itu. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Min bagho, melebihi dari dosa berbuat dolim, wakoti atir rohimi, dan dosa memutus tali persaudaraan. Dosa dolim, Bu, dosa dolim cepat sekali balasannya. Tidak nunggu mati, di dunia sudah dibalas. Sampai kata Rasulullah, pernah Rasulullah berkata, tidaklah ada orang yang meninggal dunia sebelum dia merasakan apa yang pernah ia lakukan kepada orang lain. Ya. Atau di bahasa Indonesia sering disebut dengan hukum karma. Ya. Hukum karma itu tidak akan dibiarkan seseorang yang dolim mati dalam keadaan dia belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kok ada orang yang tidak pernah merasakan yang dirasakan orang lain kemudian dia mati duluan, maka itu tentunya siksanya lebih berat, ditimpakan semua nunggu dia di akhirat. Tapi kebanyakan di dunia saja sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu ya. Ini menunjukkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu sangat mewanti-wanti kaitannya dengan hablum minan nas. Allah punya kewajiban untuk kita, hubungan kita dengan Allah. Sholat, ya kita punya kewajiban hubungan dengan Allah. Sholat, puasa, haji. Tapi Allah juga mewajibkan hubungan kita hablum minan nas. Termasuk yang wajib dilakukan adalah ibadah zakat. Ini kaitannya dengan hubungan antara manusia. Dan diantaranya lagi adalah hubungan persaudaraan. Makanya ibu-ibu, mungkin ada orang tua, mungkin ada saudara yang kafir, silakan kafir tidak apa-apa. Itu urusan dia sama Allah, kafir. Tapi memutus tali silaturahim tidak boleh. Orang tua yang kafir wajib dihormati. Tapi nggak boleh ditaati. Jadi kita sama orang tua ini Bu ya, wajib hukumnya hormat. Pokoknya hormat wajib. Tapi kalau taat dilihat-lihat, perintahnya ini bertentangan dengan Allah apa enggak? Kalau bertentangan enggak boleh dituruti walaupun orang tua. Tapi kalau hormat, enggak melihat orang tuanya berbuat dolim kayak apa, anak wajib hukumnya hormat. Hormat itu kayak apa? Sok menjaga sopan santun. Allah pesan di dalam Al-Quran, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Di sana enggak menjelaskan orang tua yang soleh atau orang tua yang dolim, orang tua kafir atau orang tua yang mukmin. Enggak dijelaskan. Pokoknya wala taqullahuma uffin, jangan kamu berkata hus kepada orang tua kamu.
Jangan kamu bentak-bentak sama orang tua kamu. Dan jangan kamu berkatalah kamu dengan kata-kata yang lemah lembut kepada kedua orang tuamu. Dan rendahkan dirimu di depannya. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hubungan sesama manusia ini sangat sekali ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena baiknya hubungan sesama manusia ini akan tercipta sebuah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang baik. Jadi di dalam agama itu Bu ya, ada hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, hubungan kita dengan tetangga, kita dengan saudara, kita dengan sesama muslim, kita dengan sesama manusia, kita dengan sesama makhluk Allah, ada semuanya. Dan itu semuanya ada keterangannya. Sekarang ini kita lagi membicarakan tentang hubungan persaudaraan. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah menghadap. Faqala innali arhaman ya Rasul, saya ini punya keluarga. Asilu wa yaqtauni. Saya menyambung tapi dia yang memutus. Saya datang ke rumahnya ditutupi pintu misalnya kan. Bisa jadi Bu ya? Ya, banyak. Saya WA nggak pernah dibuka, nomor saya diblokir misalnya. Ada kan Bu ya? Mudah-mudahan bukan kita Bu ya. Amin. Kalau kita bertobat sama Allah, udah punya ilmu, jangan sampai perbuatan kita sama dengan orang yang nggak punya ilmu. Allah katakan hal yastawinal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu? Jawabannya lah, tentu tidak sama. Kalau kita punya ilmu kok sama, berarti ilmu kita tidak ada gunanya. Wa'fu wa yadlimuni ya Rasul, saya sudah maafkan kesalahan dia, tapi dia terus-terusan ganggu saya ya Rasul. Dia kakak saya, dia adik saya, dia bibi saya, dia paman saya misalnya. Saya berusaha berbuat baik, saya maafkan semua kesalahannya, tapi ndak intinya dia berbuat zalim kepada saya. Wa aksinu wa yasiuni, saya berbuat baik terus-terusan, tapi dia terus-terusan berbuat jahat kepadaku. Apa ukafi'uhum, apakah saya boleh membalas ya Rasul? Nah ini sahabat ini seperti kita. Apakah boleh saya balas? Kalau dia memutus ya sudah dah saya mutus. Kalau dia nggak nyambung ya sudah nggak saya sambung. Kalau dia blokir nomor saya ya sudah saya blokir nomor dia. Kalau saya berbuat baik nggak diterima ya sudah saya juga berbuat jahat. Gimana ya Rasul? Boleh nggak saya membalas? Apa kata Rasul? Lah jangan. Idan tastarikuni jami'an, kalau kamu membalas berarti kamu sama dengan saudara kamu. Saudara kamu ahli neraka, kamu juga ahli neraka, sama. Jangan dibalas. Walakin khud bil fadl wasilhum, tetapi ambillah keutamaan. Maksudnya tetaplah kamu menunjukkan akhlak yang baik, sambunglah dia. Fa innau la yazalu ma'aka dhairun minallahi ma kunta ala dzalik. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan henti-hentinya turunkan rahmat kepadamu selama kamu tetap berbuat baik kepada orang yang memutusmu. Jadi kita akan dirahmati oleh Allah. Apa untungnya kalau kita kemudian ego kita, emosi kita, nafsu kita tersalurkan karena membalas dengan saudara yang nggak benar, tapi Allah nggak kasih rahmat kepada kita. Nggak perlu. Yang penting Allah merahmati kita. Yang penting Allah nyayang kita. Sudah yang lain biarkan. Ya. Ini kita belajar menjadi orang yang besar hati, belajar menjadi orang yang legowo. Ya sudah, kalau kamu tidak mau sama saya, tidak apa-apa. Saya yang mau sama kamu. Ya sudah, kalau kamu memang tidak mau ketemu sama saya, nggak apa-apa. Saya ingin ketemu terus sama kamu. Kamu tolak juga nggak apa-apa. Dan hati kita jangan menyesal Bu. Datang ke rumahnya kemudian ditolak, jangan menyesal. Kenapa? Datang kita kepada saudara yang lagi memutus kita, ini kita nilai pahala. Kalau menyesal nggak jadi kita dapat pahala. Nah, ini ya, biarin mereka, nggak apa-apa, itu urusan dia sama Allah. Sama dengan kita punya salah. Wajib hukumnya diperintah oleh agama kita untuk minta maaf.
Perkara nggak dimaafkan urusan dia sama Allah. Yang penting kita berusaha dengan hati yang baik, hati yang ikhlas minta maaf. Nggak dimaafkan urusan dia dengan Allah. Kalau kita, Bu, jangankan ada orang yang minta maaf, nggak minta maaf pun salah kepada kita, kita maafkan. Ibu ya, kalau ada orang salah sama kita, jangan nunggu mereka minta maaf. Nggak usah mereka nunggu datang ke kita kemudian memaafkan. Nggak usah, kita maafkan mereka. Agar apa? Agar Allah memaafkan kesalahan kita, walaupun kita lagi lupa dan kita maaf sama Allah. Itu. Kalau kita memaafkan kesalahan orang tanpa orang lain minta maaf sama kita, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan kita. Mungkin ada dosa yang belum sempat kita minta maaf kepada Allah. Ada dosa yang belum sempat kita taubati kepada Allah. Allah akan maafkan kalau kita sudah bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Coba kita ingat, Bu ya, ceritanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Bu, mau ke masjid, dari atas di pintu masjid itu, di atas Rasulullah diludahi. Belum lagi dicaci maki, Rasulullah nengok gini aja tersenyum ke masjid. Nanti besok lagi berangkat ke masjid diludahi, tiap hari diludahi, dicaci maki tiap hari. Satu hari Rasulullah lewat, kok nggak ada yang ludahi, mana? Gitu. Harus lanjut sholat. Besoknya lagi, kok nggak ada lagi? 3 hari berturut-turut nggak ada orang yang bisa ngeludahi. Penasaran Rasul. Akhirnya bertanya, Pak, orang yang biasanya duduk di atas tembok sana, yang biasa menghina saya mana kan? Oh, itu Muhammad, dia lagi sakit Muhammad. Ya Allah, sakit dia. Kaget Rasulullah. Kayak mendengar temennya sakit. Ada orang seperti itu. Kalau kita dibalas sama Allah. Saya tidak bisa balas, Allah yang nggak terima. Emang kita ini siapa merasa dibela sama Allah? Kemudian Rasulullah sholat cepat-cepat. Kemudian tumben Rasulullah sholat sebentar, doanya sebentar, kemudian pulang. Ngomong sama Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, di dapur ada sisa makanan apa? Ya Rasul, ini ada sekedar kurma sama roti. Ya sudah, bungkuskan. Saya mau nengok teman saya yang lagi sakit. Ada gitu. Ada yang udah gitu. Rasulullah berangkat bergegas mencari alamat yang sudah dikasih tahu itu. Dicari. Kemudian nyampe di rumahnya, Rasulullah ketok-ketok pintu ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab. Orang kafir nggak bisa jawab. Kemudian siapa di luar? Saya Muhammad. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Rasulullah masuk. Orang ini melihat Rasulullah yang datang, gemeter terharu, matanya memerah. Kemudian Rasulullah langsung mendekati. Rasulullah pertama kali apa ucapannya? Mohon maaf ya, saya terlambat nengok kamu. Saya baru tadi dengar kamu sakit. Mohon maaf ini. Kalau tahu kemarin saya tahu kamu sakit, saya dari hari kamu pertama kali saya sudah nengok. Ini ada sekedar, ini ada kurma sama roti, netes air matanya. Orang ini ngomong, ya Muhammad, tetanggaku, keluargaku tidak ada yang menengokku semenjak aku sakit selama 3 hari ini. Karena perbuatanku yang jelek, karena aku selalu mengganggumu, tetanggaku nggak ada yang terima. Tapi ya Muhammad, engkau Muhammad yang setiap hari aku hina, setiap hari aku maki, setiap hari engkau aku ludahi. Engkau orang yang pertama kali menengokku. Ya Muhammad, sungguh mulia akhlakmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Bu. Rasulullah lo ada ngajak dia Islam. Rasulullah tidak ngajak dia Islam. Rasulullah nggak pidato. Rasulullah tidak qala Allah Ta'ala, enggak. Rasulullah itu dakwah bil hal. Rasulullah dengan berakhlakul karimah itu sudah magnetnya luar biasa. Ini yang harus kita tiru. Rasul yang kita tiru. Tidak ada dendam di diri hati Nabi, nggak ada dendam, nggak ada unek-unek, nggak ada kejengkelan. Udah plong. Siapapun ini bukan siapa-siapanya Nabi, bukan keluarganya, bukan tetangganya, ganggu lagi, tapi didatangi oleh Rasulullah SAW. Lah kita, jangankan sama orang kafir kita, sama sesama muslim, kadang sama saudara aja musuh, sama tetangga aja, cuma gara-gara saluran air musuhan, gara-gara air dari kamu ini rumah saya bocor misalnya, macam-macam, masya Allah. Ya, ada satu kisah,
ini yang melatar belakangi Rasulullah dapat anugerah Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah dapat anugerah Isra Mi'raj itu karena itu hadiah dari Allah atas kesabaran sekian banyak musibah yang diterima oleh Allah. Jadi diceritakan setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah bingung mau kemana lagi. Orang Mekah sudah tidak nerima dakwanya Nabi. Rasulullah ingat, oh saya punya keluarga dari ibu di Taif. Baninya namanya Bani Sakif. Rasulullah datang ke sana. Perjalanan dari Makkah ke Taif sekitar 100 kilo. Sekarang banyak travel umroh yang mengadakan perjalanan ada tambahan ke Taif. Melihat tempat daerah Arab yang paling subur tanahnya dari zaman dulu. Rasulullah datang ke sana bersama anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah. Berangkat Rasulullah ke sana. Berdakwah menyampaikan risalahnya Allah. Selama 10 hari tinggal di sana. Hampir setiap pintu diketuk oleh Rasulullah. Tapi tidak ada satupun yang menerima Rasulullah. Tidak ada satupun yang mempercayai Rasul. Tidak ada satupun yang mau beriman. Yang terakhir Rasulullah diusir. Diusirnya Rasulullah dilempari batu Rasul. Pertama kali lemparan batu Zaid bin Harisah yang sebagai tameng Rasul. Tapi kepalanya Zaid berdarah. Zaid tidak kuat. Berdarah. Kakinya berdarah. Akhirnya Zaid pun pindah. Akhirnya Rasulullah pun kena lempar. Rasulullah kena di kepalanya. Rasulullah kena di kakinya. Sampai diceritakan kakinya Rasulullah berdarah ngalir. Saat darah itu mengalir di kaki Rasul, malaikat Jibril datang, ya Muhammad, ada kabar dari Allah, setetes saja darahmu yang nempel ke tanah, Allah akan hancurkan, binasakan seluruh penduduk Taif. Rasulullah langsung ngambil kainnya, surbannya, dilap. Darahnya dilap. Kenapa kok dilap? Rasulullah takut kalau Allah betul-betul membinasakan orang Taif. Ya kalau ibu-ibu segera dijatuhin ya. Rasulullah dilap ini. Dilap dibersihkan. Takut apa? Takut mereka dibinasakan. Rasulullah kemudian terus lari. Akhirnya Rasulullah sembunyi di salah satu kebun miliknya keluarga Rabi'ah. Di sana Rasulullah berdoa kepada Allah. Di saat Rasulullah mengadukan seperti itu, atau di saat Rasulullah perjalanan pulang, malaikat Jibril datang lagi yang kedua kalinya bersama dengan malaikat penjaga gunung. Penjaga gunung Taif. Malaikat penjaga gunung Taif berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu. Perintahkan kepada ya Muhammad untuk mengangkat gunung itu, aku timpahkan kepada penduduk Taif biar mereka semua binasa. Apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, fa innahum la ya'lamun. Mereka itu enggak ngerti. Malaikat jangan. Biarin mereka. Kalau sekarang mereka tidak ada yang beriman, saya berharap dari keturunan mereka nanti ada yang beriman. Ini ya Rasulullah. Kalau kita, ibu-ibu, Bu Aji, ada tetangga yang mengganggu terus, nyakitin terus, malaikat datang, Bu Aji, gimana kalau rezeki dia saya bangkrutkan? Wah, alhamdulillah. Kadang kita doanya, ya Allah, hancurkan orang-orang yang berbuat jahat kepadaku. Hancurkan. Padahal ketika yang berbuat jahat hancur, kita nggak dapat apa-apa. Justru kita lebih untung ketika berdoa, ya Allah, jadikan dia bertobat atas segala kesalahannya. Kita beruntung, kenapa? Dia tetap hidupnya tetap baik dan dia menjadi baik dengan kita dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang terkait dengan betapa orang yang menyambung tali silaturahim ini pahalanya sangat besar. Arada Arabiyun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui datang menghadap Rasulullah. Fa akhadha bi zamamin naqatahu au khutamau. Kemudian orang Badui ini Bu ya, orang Arab desa pelosok. Kalau di sini orang-orang seraya gitu Bu ya. Memang tata keramanya kurang, tapi cintanya sama Rasulullah luar biasa. Tiba-tiba menghadang onta Rasul dan tiba-tiba onta Rasul talinya dipegang, tidak boleh jalan ontanya. Kalau para sahabat yang dari Muhajirin Ansor tidak berani, di depan Nabi aja merunduk gini.
Orang para sahabat itu kalau melihat wajah Nabi ngumpet-ngumpet ngintip dari jauh. Kalau bertatapan tidak berani para sahabat. Kenapa? Takzim. Kalau orang Badui tidak, biasa saja. Yang penting tidak dosa gitu. Langsung, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasul, ajarkan kepadaku amalan apa yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka. Qala, kata Rasulullah, anta budallah wala tusyrik bihi syai'an. Satu, sembahlah Allah, jangan pernah kau sekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, watuqi masalah, dirikan salat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, watasilu ar-rahimah, sambunglah tali persaudaraan. Ya. Bukan puasa yang nomor 4. Yang nomor 4 apa? Nyambung tali persaudaraan, bagian dari amalan yang mendekatkan kita ke surga, menjauhkan dari neraka. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Amin. Allah berkahi majelis kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم اقض حاجتنا حاجة الدنيا والآخرة حاجتنا حاجة الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام زرنا وإلى زمزم محمد سفي لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.